Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat. Kita belajarnya dari rumah masing-masing. Seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Dan kita akan langsung belajar. Kita masih belajar buku tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dan masih belajar pada pembelajaran 1 muatan IPS tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar. Dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia sangat bergantung pada kekayaan alam di bumi. Kekayaan alam yang dapat diolah oleh manusia itu sendiri. Kekayaan alam inilah yang disebut sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Pada pembahasan materi kemarin, kita sudah bahas tentang makanan pokok masyarakat Indonesia. Makanan pokok masyarakat Indonesia bermacam-macam jenisnya. Ada beras, ada ubi, ada jagung, dan ada sagu. Nah, hampir setiap hari bahan makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tahukah kalian dari mana bahan-bahan makanan tersebut berasal? Semua bahan makanan tersebut berasal dari sumber daya alam yang dikelola oleh manusia. Bahan-bahan makanan berasal dari jenis tanaman pangan. Ubi, jagung, dan beras ditanam oleh petani, sedangkan sagu tumbuh secara alami di hutan. Sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan petani dan pencari sagu? Tanaman-tanaman pangan berkembang dari benih maupun bibit. Benih disebar di tanah untuk bisa hidup. Benih-benih tersebut membutuhkan air. Jadi, benih, tanah, dan air merupakan contoh sumber daya alam. Lahan untuk menanam ubi, jagung, dan beras disebut tegalan atau sawah. Tegalan sering ditemukan di daerah dataran tinggi, sedangkan sawah ditemukan di dataran rendah. Namun tidak semua wilayah Indonesia berupa dataran rendah dan dataran tinggi saja. Di Indonesia juga terdapat wilayah pantai, rawa, bukit, dan gunung. Setiap wilayah menyimpan sumber daya alam berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya kita akan bahas daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu daerah pantai. Pantai merupakan suatu wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai memiliki karakteristik selalu mengalami peristiwa pasang surut. Nah, pantai juga menyimpan berbagai potensi sumber daya alam. Pantai berpasir memiliki panorama yang indah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Sedangkan pantai yang berlumpur biasanya ditumbuhi tanaman bakau atau mangrove. Manfaatnya untuk mencegah
merembesnya air laut ke daratan. Jadi ciri-ciri pantai yaitu dekat dengan laut, memiliki hamparan pasir, terdapat tanaman bakau, dan terdapat perahu nelayan. Kemudian sumber daya alam yang ada di pantai yaitu ada hamparan pasir luas, ada ikan laut, garam, dan kayu serta pohon bakau. Kemudian mata pencaharian penduduk yang tinggal di pesisir pantai yaitu nelayan, petani rumput laut, dan jasa wisata. Selanjutnya yang kedua yaitu daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya dilalui sungai-sungai besar. Karena dilalui sungai yang mengalir setiap hari, daerah dataran rendah cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tanaman pertanian yang cocok untuk dibudidayakan antara lain padi, singkong, ubi, dan jagung. Tanaman perkebunan yang cocok untuk dibudidayakan antara lain tebu, kelapa, dan karet. Daerah dataran rendah memiliki karakteristik daerah datar. Karakteristiknya yang datar dan air yang cukup menjadikan dataran rendah sesuai untuk perumahan. Yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang ketinggiannya di atas dari 200 meter dari permukaan laut. Meskipun namanya dataran tinggi, karakteristiknya tidak datar melainkan miring dan terjal. Umumnya dataran tinggi lebih sering dilanda hujan dibandingkan dengan dataran rendah. Karena sering hujan, udara di dataran tinggi terkenal sejuk. Dengan cuaca yang sejuk dan lahan yang miring serta terjal, dataran tinggi cocok untuk kegiatan wisata alam. Ciri-ciri dataran tinggi adalah 1. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, masih banyak hutan. Yang ketiga, jarang terdapat rumah. Yang keempat, daerah berbukit-bukit. Sedangkan sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi yaitu tanah yang subur, suhu udara yang sejuk, serta air yang jernih. Mata pencaharian penduduk di sekitar dataran tinggi yaitu menjadi petani kopi, teh, dan karet, serta menjadi jasa wisata. Jadi, wilayah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi merupakan wilayah yang menyimpan sumber daya alam berbeda satu sama lainnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Selanjutnya anak-anak selesaikan tugas pada buku siswa di penilaian harian halaman 9 bagian C nomor 4 dan nomor 5. Terima kasih, kita akan jumpa lagi besok. Selamat belajar. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa video pembelajaran ini dipindahkan ke laptop dan disimpan agar memori HP kita tetap aman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.